Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Sebagaimana kita ketahui yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atau fokus penggunaan dana desa tahun 2026 bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026 sebagaimana yang disampaikan di pasal 2 ini untuk mendukung yang diuraikan mulai dari ayat 1 huruf A sampai huruf G ini. Jadi tidak usah disampaikan satu persatu karena di video-video sebelumnya sudah disampaikan apa saja fokus penggunaan dana desa di tahun 2026 yang diutamakan. Nah, kita akan berfokus pada pelaksanaannya, di mana ada dikatakan sebagaimana yang disampaikan di pasal 4 ini. Untuk fokus penggunaan dana desa mulai dari pasal 2 huruf A sampai huruf H dan selain huruf E itu nantinya akan dilaksanakan secara swaklola, yang mana swaklola itu maksudnya dengan pola padat karya tunai desa. Nah, pola padat karya tunai desa ini, jika kita melihat di lampiran Permen Desa itu, bahwa untuk pola padat karya tunai, itu menggunakan pekerja dari masyarakat desa dan memprioritaskan pekerjanya bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Berikutnya, pembayaran upah di sini diberikan setiap harinya. Jadi, tidak ada pembayaran upah itu secara mingguan seperti pola padat karya tunai beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika pemerintah desa menggunakan dana desa di tahun 2026 dengan pola padat karya tunai, itu untuk penganggaran besaran upah paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan. Selanjutnya, upah pekerja paling sedikit 50% itu juga termasuk untuk pembayaran tenaga kerja, untuk mengangkut bahan material, untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Besaran upah, yang mana di sini maksudnya harga satuan, dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah upah pekerja berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi dan besaran upahnya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan pembayaran upah dengan pola padat karya tunai dan formatnya yaitu harian. Nah, formatnya ini sendiri bisa kamu download di link yang sudah ada di deskripsi di bawah. Kita mensimulasikannya seperti ini. Misalkan pemerintah desa ada melaksanakan kegiatan pembangunan dan mempekerjakan yaitu masyarakat desa. Selanjutnya, tiba saatnya untuk pembayaran upah harian. Maka nanti polanya seperti ini. Oke, di sini kita lihat ada format untuk pembayaran form harian pola padat karya tunai. Kita simulasikan, di sini ada pekerja yaitu yang bernama Udin. Misalkan Udin ini adalah mandor, jenis kelamin yaitu laki-laki. Dia bekerja dari jam 8 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat, di mana dia bekerja selama 7 jam. Di mana untuk 7 jam ini adalah hasil kesepakatan musyawarah desa. Jadi dia akan mendapat satu hari yaitu 1 HOK. Berbeda jika dia hanya bekerja misalkan hanya 6 jam, sedangkan pemerintah desa 1 HOK itu 7 jam. Kita coba simulasikan di sini sampai jam 13. Selanjutnya di sini kita buat 6, maka dia hanya mendapat 0,9 HOK. Nah, ini adalah harga satuan yang telah dianggarkan dalam APBD desa. Dan nanti terakhir Udin dalam pekerjaannya 1 hari, dia mendapat upah sebesar Rp107,143.000. Berikutnya kita coba simulasikan lagi, misalkan yang kedua, di sini namanya si Ahmad. Misalkan si Ahmad ini adalah tukang batu. Dan si Ahmad ini laki-laki, dia bekerja dari jam 8 sampai jam 14
waktu Indonesia Barat. Sehingga total jam kerjanya yaitu 7 jam. Dan dia mendapat 1 HOK. Nah, untuk tukang batu, misalkan pemerintah desa menganggarkan harga satuannya untuk 1 HOK yaitu Rp100.000. Maka si Ahmad ini akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 untuk hari itu, di mana tanggalnya di sini ada diuraikan pada kolom judul. Berikutnya kita turun ke bawah, nanti di sini disusun oleh TPK Desa dan disahkan oleh pelaksana kegiatan anggaran. Nah, selanjutnya jika kita turun seperti disampaikan tadi, 1 HOK itu apakah 7 jam, apakah 6 jam, itu disepakati terlebih dahulu dalam musyawarah desa. Jika di sini disepakatan hasil musyawarah desa 1 HOK itu 5 jam, maka pemerintah desa akan mengganti rumusnya. Oke, bisa kita lihat di sini ada rumusnya dari 7 jam menjadi 5 jam. Oke, di sini juga tinggal diganti angka 7 ini menjadi 5 jam. Jadi tentukan dulu dalam forum musyawarah desa seperti yang disampaikan Permen Desa 16 tadi, apakah 1 HOK itu bisa didapatkan dengan bekerja selama berapa jam? Apakah 7 jam, apakah 5 jam, atau 6 jam? Berikutnya, setelah didapatkan penghitungan HOK dalam pelaksanaan upah dengan pola padat karya tunai dengan form harian, jangan lupa untuk dokumentasi kegiatannya. Jadi, selain tanda terima upah form harian ini, juga ada lampiran yaitu untuk dokumentasi kegiatan pelaksanaan pola padat karya tunai pekerja yang dilakukan pada hari itu. Jadi itu saja pembahasan kita terkait simulasi pembayaran upah dengan pola padat karya tunai menggunakan form harian sebagaimana amanat Permen Desa 16 tahun 2025. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.